Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taki Akila. Saya berasal dari sekolah SMK Negeri 1 Ciates Bareta. Saya kelas 10E jurusan PKJ. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari PowerPoint. Topik yang akan saya bahas ialah tentang proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, pada poin pertama ada proses bisnis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu bisnis. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan perorangan atau kelompok atau organisasi untuk menjual barang atau jasa dalam rangka mendapatkan keuntungan atau laba. Pengertian dari proses bisnis ialah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi seperti pelanggan dan pasar. Tujuan proses bisnis memiliki masukan atau input tertentu, memiliki keluaran output tertentu, menggunakan sumber daya, menjalankan operasi tertentu secara berurutan, serta dapat memengaruhi beberapa unit organisasi dan menciptakan nilai bagi konsumen. Contoh proses bisnis dalam teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, misalnya menentukan produk atau jasa, bentuknya berupa produk aplikasi atau website, contohnya produk jasa seperti instalasasi komputer, instalasi internet, dan sebagainya. Nah, di dalam proses bisnis ini ada beberapa jenis. Yang pertama, proses operasional atau disebut juga sebagai proses primer. Proses ini memiliki bisnis inti yang memiliki 3 tahapan proses, yaitu yang pertama, pembuatan produk, yang kedua, pemasaran produk, yang ketiga, pelayanan kepada pelanggan. Tahapan ini mencakup membeli sebuah barang, kemudian barang itu dijual kembali dengan mengemasnya dan mengirimnya kepada pembeli. Dan jenis yang kedua ialah proses dukungan atau disebut juga sebagai proses sekunder. Dalam proses ini dapat dikatakan sebagai proses yang memastikan bisnis akan terus berjalan. Jadi setiap proses kerja yang dilakukan untuk melayani seluruh internal pada sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, pada proses yang ketiga itu proses manajemen. Proses manajemen ini melibatkan tahapan perancangan, pemantauan, dan pengawasan. Proses manajemen akan mengatur aktivitas, tata kelola pada perusahaan atau instalasi dan manajemen strategis. Proses manajemen akan merencanakan tujuan dan standar yang mengarah kepada proses primer dan pendukung yang efisien serta efektif. Manfaat dari proses bisnis ialah yang pertama, sebagai solusi yang membantu pelaku usaha sehingga memiliki gambaran kegiatan bisnis yang berlangsung secara real time atau perhitungan waktu nyata. Yang kedua, memberikan laporan yang mewakili keadaan bisnis sebenarnya pada saat itu. Yang ketiga, memberikan nilai kompetitif bagi pesaing bisnis yang semakin kompleks di dalam perkembangan pasar yang bergerak dengan cepat. Yang keempat, mempercepat respon pelaku usaha terhadap tantangan bisnis yang tidak terduga. Yang kelima, memberikan pengaruh seperti meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendeteksi peluang bisnis baru dan pergerakan pesaing. Yang ketujuh, memprioritaskan deteksi dini masalah untuk menghindari sifat reaktif sebagian besar perusahaan yang menjadikannya kontraproduksi. Perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis yang merupakan sebuah dokumen atau pernyataan tertulis yang berisi gambaran bisnis, strategi bisnis, dan produk atau layanan di masa mendatang. Rencana bisnis biasanya sudah disiapkan dan merupakan langkah pertama bagi perusahaan struktur. Rencana bisnis juga berisi rencana dan detail anggaran yang akan menentukan bagaimana bisnis tersebut dapat terwujud sesuai tujuan, visi, dan misi yang telah diterapkan. Tujuan perencanaan bisnis mendapatkan fokus pada bisnis, dapat memanfaatkan peluang potensial dan meminimalkan risiko, mendapatkan pandangan modal. Manfaat dari perencanaan bisnis yang pertama, dimungkinkan untuk menyiapkan konsep bisnis, termasuk struktur, produk, dan layanan bisnis. Yang kedua, menganalisis apa yang dibutuhkan masyarakat atau pelanggan saat ini. Yang ketiga,
Kita dapat menyiapkan modal atau mendapatkan investasi tergantung kebutuhan finansial dari bisnis tersebut. Nah, ada juga komponen perencanaan bisnis. Komponen perencanaan bisnis merupakan bagian dari keseluruhan yang membentuk sistem atau kesatuan di dalam perencanaan bisnis yang disiapkan. Yang pertama ada ringkasan bisnis plan, yang kedua deskripsi bisnis, yang ketiga deskripsi produk atau layanan, yang keempat pernyataan misi, yang kelima kepemimpinan, yang keenam analisis pasar, yang ketujuh analisis SWOT atau kekuatan, kelemahan, dan peluang. Yang kedelapan rencana pemasaran, yang kesembilan proyeksi keuangan, yang ke-10 analisis arus kas, yang ke-11 staffing atau kepegawaian, yang ke-12 operasi. Dan pada poin kedua, merencanakan kebutuhan pelanggan. Perencanaan yang matang merupakan langkah awal yang harus diambil karena akan menentukan baik buruknya hal yang akan dialami ke depannya. Mengenal pelanggan atau konsumen. Pelanggan merupakan individu atau kelompok orang yang membeli produk yang dihasilkan dan dipasarkan atau dijual oleh produsen. Konsumen merupakan semua orang yang menggunakan barang atau jasa yang ada pada masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Distributor merupakan konsumen yang membeli produk untuk dijual kembali. Produsen dalam kehidupan ekonomi bisnis merupakan sekelompok orang atau individu yang melakukan kegiatan produksi berupa barang atau jasa. Analisis kebutuhan pelanggan. Analisis kebutuhan pelanggan digunakan untuk mengetahui kebutuhan atau perilaku konsumen atau pelanggan. Tujuannya untuk mengetahui secara pasti apa yang mereka butuhkan. Kita perlu menjalin hubungan baik dengan konsumen agar bisnis dapat berjalan dengan lancar dan mampu bersaing dengan bisnis lain. Alasan pentingnya menganalisis kebutuhan pelanggan yang pertama, menciptakan produk dan layanan yang sesuai. Yang kedua, kebutuhan konsumen yang sesuai dapat menarik minatnya. Yang ketiga, mampu meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen dengan kualitas yang baik. Manfaat menganalisis kebutuhan pelanggan. Yang pertama, pembisnis dapat menciptakan produk atau layanan yang sesuai dan berkualitas tinggi. Yang kedua, pembisnis mendapatkan semangat untuk berbisnis dan menjadi pembisnis yang berkualitas. Yang ketiga, pembisnis dapat mengembangkan usahanya ketika banyak orang membeli atau menggunakan jasanya. Yang keempat, pembisnis dapat menentukan target pasar yang akan dituju. Dan yang kelima, pembisnis dapat meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan produk atau jasa yang ditawarkan. Pada poin ketiga, itulah strategi implementasi bisnis dan indikator kepuasan pelanggan. Yang pertama, mengenal strategi implementasi bisnis. Strategi implementasi bisnis merupakan implementasi strategi dalam tahapan manajemen strategis dalam bisnis. Strategi ini melibatkan penggunaan keterampilan manajemen, administrasi, dan persuasi dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. Beberapa tujuan dari strategi implementasi bisnis antara lain mendapatkan umpan balik serta laporan kemajuan dari strategi atau rencana yang dilakukan sesuai target. Implementasi strategi merupakan sebuah rencana strategi dalam beberapa tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana strategi bisnis biasanya mencakup langkah-langkah dan proses terperinci yang diperlukan untuk mencapai tujuan pada perusahaan atau instansi. Selain menyiapkan strategi implementasi bisnis, pelaku bisnis juga harus menyiapkan rencana bisnis dan analisis bisnis. Rancangan dalam strategi implementasi bisnis. Yang pertama, cara mengembangkan bisnis. Yang kedua, cara memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, mengetahui cara untuk bersaing dengan bisnis lainnya. Yang keempat, siap dengan perubahan pasar. Langkah-langkah melakukan strategi implementasi bisnis. Yang pertama, perusahaan harus mempersiapkan dan merumuskan strategi implementasi bisnis. Yang kedua, langkah-langkah melakukan strategi implementasi bisnis. Yang pertama, perusahaan harus mempersiapkan dan merumuskan strategi implementasi bisnis terhadap pertumbuhan bisnis yang akan terjadi di masa depan. Perumusan bisnis harus sinkron atau sejalan dengan visi yang dirancang saat membangun perusahaan.
Yang kedua, perusahaan harus mengutamakan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, perusahaan harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang akan muncul di masa mendatang, termasuk perubahan pasar dan tantangan dari kompetitor bisnis lainnya. Yang keempat, perusahaan harus mengelola dengan baik dan tepat setiap bagian fungsional untuk meningkatkan kemampuan bisnisnya. Pada poin ketiga, strategi implementasi bisnis dan indikator kepuasan pelanggan. Yang kedua, prosedur kepuasan pelanggan dan budaya mutu. Proses kepuasan pelanggan merupakan suatu tindakan atau serangkaian aksi yang dilakukan untuk memenuhi atau memberikan layanan yang baik untuk pelanggan. Dasar-dasar prosedur kepuasan pelanggan. Yang pertama, produk yang berkualitas. Yang kedua, pelayanan yang berkualitas. Yang ketiga, harga produk atau jasa. Yang keempat, kemudahan dalam mengakses produk atau jasa. Yang kelima, cara iklan atau promosi produk. Cara menentukan kepuasan pelanggan. Yang pertama, perusahaan dapat menghubungi pelanggan kembali setelah membeli barang atau jasa, misalnya menanyakan kualitas produk dan jasanya. Yang kedua, perusahaan dapat mendengar kritik, saran, dan keluhan pelanggan yang sangat penting untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Karena kritik, saran, dan keluhan dari pelanggan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan produk atau jasa yang dijualnya. Yang ketiga, perusahaan dapat menyediakan survei kepada pelanggan yang telah membeli produk atau barang dan jasa. Pelanggan mengisi format survei, maka kita dapat mengambil keputusan yang tepat tentang produk atau layanan di perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.